Salam ras menjuah-juah manbanta krina sahabat sorga Kelasis Jakarta Banten. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita boleh melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan sebelum kita beristirahat, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kami persiapkan menjadi perenungan kita bersama dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan menanggung balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Sahabat sorga, hal apakah yang dapat kita lihat dari firman Tuhan ini? Yang pertama, kita dipanggil untuk lebih teliti memperhatikan firman Tuhan yang telah kita dengar, yang setiap hari diberitakan kepada kita, dan juga atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam Yesus bagi kita. Mengapa kita harus lebih teliti memperhatikannya? Karena tadi jelas dikatakan, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan hukuman yang setimpal. Artinya, Tuhan tidak mungkin membiarkan kita yang sudah diselamatkan terus hidup di dalam ketidaktaatan dan pelanggaran. Oleh karenanya, setiap ketidaktaatan dan pelanggaran pasti mendatangkan hukuman dari Tuhan. Karena hukuman itu juga adalah bentuk kasih daripada Tuhan, supaya kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus teliti memperhatikan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan penulis Ibrani mengatakan, kita tidak boleh menyia-nyiakannya, keselamatan yang besar yang Tuhan anugerahkan melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di kayu salib, dan pemberitaan tentang Yesus, Injil keselamatan yang diberitakan kepada kita, disertai oleh tanda-tanda mujizat, oleh tanda-tanda kuasa Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita tidak memelihara keselamatan kita dengan baik? Oleh karenanya, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, kita dipanggil untuk teliti memperhatikan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Bagaimana maksudnya teliti memperhatikan firman Tuhan yang kita dengar? Kita harus sungguh-sungguh memperhatikannya, supaya setiap firman yang kita dengarkan, kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Supaya firman itu benar-benar menjadi kebenaran yang nyata, yang kita alami, yang kita saksikan juga kepada orang lain. Jadi jangan firman Tuhan berlalu dengan sia-sia, tapi kita harus teliti memperhatikannya dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita, sehingga firman itu sungguh-sungguh menjadi kebenaran dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus teliti memperhatikan keselamatan kita. Firman ini menegaskan kepada kita supaya kita jangan
memiliki keyakinan yang semu atas keselamatan kita. Sebab banyak orang-orang yakin bahwa dia selamat, tapi dia tidak memperhatikan keselamatannya dalam arti menjaga hidupnya untuk hidup di dalam keselamatan itu sendiri. Seperti kata Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan orang-orang yang mengerjakan keselamatannya di dalam takut dan gentar ialah orang yang menjaga hidupnya di dalam kebenaran, kebaikan, keadilan, kasih, dan kekudusan. Itulah cara menjaga keselamatan kita. Memperhatikan hidup kita bahwa kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya sahabat surgawi, masa-masa pandemi ini juga menjadi ujian bagi kita dalam menjaga keselamatan kita. Sekaligus memperhatikan firman Tuhan yang kita dengar bahwa di masa-masa sukar pun kita setia melakukannya karena kita percaya Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang yang setia kepadanya. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Selamat beristirahat. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua sahabat surga yang kami kasihi. Amin.